menerjemahkan Quran pertama kali ya dalam bahasa Indonesia, eta teh Ahasan itu tahun 26. Cuma belum selesai, baru 2 juz tuh. Tahun 26 itu Ahasan menerbitkan Al-Qur'an terjemahan juz pertama dan juz kedua. Gitu. Jadi 2 juz itu dulu diterjemahkan karena bahasa Sunda. Nah, jadi judul apa namanya? Kan kalau tafsir Ahasan itu Al-Furqan. Nah, terjemahan bahasa Sundanya itu namanya Al-Burhan. Itu Al-Burhan. Cuma diterjemahkan ke bahasa Sundanya hanya 2 juz. Jadi juz berikutnya tidak ada lagi karena Hasan kan nanti menamatkan terjemahan Quran itu dari tahun 25 sampai tahun 41 itu. Jadi tahun 41 baru selesai, kemudian penyempurnaan tahun 56 lah sempurnanya itu. Setelah ada koreksi tafsir dan seterusnya. Nah, itu jadilah tafsir Al-Furqan itu tahun 56. Jadi lama sekali. Karena ada kan ya banyaklah kesibukan gitu. Jadi akhirnya harus membaca dengan hati-hati, jadilah itu tafsir Al-Furqan. Itu adalah di antara tafsir pertama yang ditulis di Indonesia gitu. Jadi zaman baheula mah da tuh istimewa tuh aya nu nerjemahkeun Quran teh da eueuh, Quran we eueuh komo nu nerjemahkeun. Setelah itu nanti ada namanya Profesor Mahmud Yunus ya. Profesor Mahmud Yunus nulis terjemah Quran. Beliau lebih dulu selesainya dari tahun 25 sampai tahun 35 itu hanya 10 tahun. Jadi 10 tahun selesai tafsirnya Mahmud Yunus itu. Jadi lebih dulu selesai tafsir Mahmud Yunus tapi awalnya bareng. Gitu. Jadi Hasan dengan Mahmud Yunus ini sama-sama di antara pelopor penerjemahan Al-Quran ke dalam bahasa Indonesia. Nah, mimitikan Hasan itu kemudian mendobrak kebekuan, mendobrak kebiasaan-kebiasaan yang dianggap tabu. Dulu yang namanya majalah dikenal di kalangan pelajar, tapi isinya teh berita-berita politik, sosial, ekonomi, gitu-gitu ya, berita perang. Oleh Hasan yang namanya majalah itu digunakan medianya, tapi isinya ngaji. Isinya itu fikih, tanya jawab kan, makanya ada soal jawab itu. Kemudian ada apa lagi? Isinya tafsir Quran, isinya hadis, isinya tarikh Islam, macam-macam pelajaran agama ditulis pakai bahasa Indonesia. Sok sangkan anu pernah dialajar bahasa Indonesia itu ya, bahasa Melayu, supaya dia bisa baca sendiri. Tah agama teh kieu kan gitu ya, jangan jadi mitos agama itu. Dia harus jadi ilmu, makanya dituliskanlah terbit majalah pertama, namanya majalah Al-Lisan. Kemudian terbit majalah bahasa Sunda namanya At-Taqwa. Nanti dikelola oleh Syekh Abdurrahman dan kawan-kawan. Nah, kemudian lagi terbit lagi majalah Pembela Islam. Tuh, sampai dikitukan isina naon kabeh ngaji gitu ya. Isinya pokoknya ada politik tapi dibahas dari sudut pandang Islam. Itu aja. Ini kan satu terobosan di mana masyarakat itu didekatkan pada agama. Kemudian dibuatlah sekolah-sekolah Islam dan seterusnya itu. Nah, ketika masyarakat semakin dekat kepada agama, beuki ngarti kana agama, ternyata agama yang kita pelajari itu mendorong umatnya untuk belajar ilmu bukan hanya agama, tapi juga yang lain. Makanya tidak heran Hasan, Ahmad Dahlan ya dan lain-lain juga bikin sekolah yang mengajarkan ilmu-ilmu selain agama. Misalnya Persis dulu punya namanya Pendis. Pendis itu sekolah pendidikan Islam. Ada HIS ya, SD, Biolo, SMP, kemudian ada sekolah guru, quick school. Nah, didirikan beberapa cabangnya itu. Ada di Kalimantan, Sumatera, ada di Jakarta, di Bogor dan seterusnya. Terus nanti ada lagi pesantren Persis itu yang didirikan tahun 36 oleh Hasan, juga mengajarkan ilmu-ilmu yang lain untuk menunjukkan bahwa yang namanya Islam itu butuh terhadap ilmu apa saja. Itu yang dibutuhkan oleh manusia. Cuma bedanya nanti dengan orang-orang yang non-muslim, agama dijadikan sebagai fondasi. Karena ketika kita mendalami agama semakin dalam, maka kebutuhan kita terhadap ilmu semakin tinggi.